di hadapan altar yang maha suci Buddha, saya, Stefania Wajrakumarotane, mengikat tali perkawinan dengan saudari Jessica Tan. Saya, Jessica Tan, mengikat tali perkawinan dengan saudara Stefania Wajrakumarotane, dan saya berikrar untuk selalu menghormati istri saya, selalu setia kepada suami saya, rajin dan bersemangat mencari nafkah untuk keluarga, menjaga dengan baik apa yang diperoleh suami saya. Semoga dengan berkah kekuatan keyakinan saya Terhadap Tiratana, saya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Menjadi pasangan hidup ini sebetulnya bukan karena saya ingin dia membahagiakan saya, tetapi saya ingin membahagiakan dia. Satu kebahagiaan kita bisa berkumpul di sini menjadi saksi untuk sepasang mempelai yang luar biasa ini. Saudara, prosesi pernikahan secara tradisi Buddhis seperti yang baru saja kita jalani, sebetulnya masing-masing mempunyai makna yang bisa menjadi bekal kehidupan seseorang berumah tangga. Misalnya saja ketika mempelai menaiki tempat upacara ini, kemudian berjalan mengelilingi Dhammasala sebanyak 3 kali. Berjalan mengelilingi Dhammasala searah jarum jam, itu di dalam tradisi dinyatakan sebagai salah satu bentuk penghormatan yang tertinggi. Jadi, maksudnya apa? Bahwa rumah tangga akan menjadi damai, akan menjadi bahagia, akan menjadi langgeng jika masing-masing suami dan istri bisa saling memberikan penghormatan. Karena di dalam Dharma, suami posisinya bukan di atas istri, istri sebagai bawahan, atau sebaliknya, istri lebih tinggi, suami sebagai bawahan. Tetapi di dalam Dharma, suami istri mempunyai kesamaan posisi, sehingga masing-masing harus saling menghormati. Kesamaan posisi namun berbeda fungsi. Karena pria dan wanita bagaimanapun juga mempunyai fungsi yang berbeda. Tetapi kalian dipersatukan di dalam ikatan pernikahan, sehingga karena fungsi yang berbeda ini penghormatannya adalah menyadari pasangan hidup kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Itu yang kita hormati adalah kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, oh ini pasangan hidup kita seperti itu. Oke, dia punya kelebihan memang seperti itu, tapi juga punya kekurangan. Sama dengan pasangan hidup menghormati kita karena ada kelebihan dan kekurangan, begitu pula kita menghormati dia karena ada kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kemudian setelah berkeliling 3 kali, memutari Dhammasala, pasangan memasuki Dhammasala dan mempersembahkan bunga serta buah. Bunga dan buah ini sebagai lambang bahwa kalau buah, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Jadi kebajikan kita kepada pasangan hidup, itulah yang akan memberikan kebahagiaan untuk dia, otomatis menjadi kebahagiaan untuk kita juga.
Karena sesungguhnya menjadi pasangan hidup adalah untuk salah satunya memberikan kebahagiaan kepada pasangan kita. Nah, kita menanam kebahagiaan untuk pasangan kita, maka kita pun akan berbahagia. Karena itu, ketika kita meletakkan buah, sebetulnya lalu kita punya tekad, punya niat bahwa kalau saya sekarang dalam hidup ini sebagai pasangan hidup dia, maka saya harus selalu membuat dia tersenyum. Jangan pernah membuat dia mengeluarkan air mata karena kesedihan. Kalau mengeluarkan air mata karena keharuan, boleh. Seperti tadi, mengeluarkan air mata keharuan, boleh. Mengeluarkan air mata karena bahagia, boleh. Karena bahagia kadang-kadang orang juga bisa mengeluarkan air mata. Tetapi ketika mengeluarkan air mata karena kesedihan, inilah yang kita jaga. Bahwa kita menjadikan dia sebagai pasangan hidup adalah untuk membahagiakan dia. Karena dia bahagia, maka saya pun menjadi bahagia. Itulah seperti kita mempersembahkan buah sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang kita panen. Saya menanam kebahagiaan kepada dia, semoga dia pun berbahagia dan saya pun ikut berbahagia. Ketika kita melihat pasangan kita tersenyum, kita pun berbahagia. Ketika melihat pasangan kita mengeluarkan air mata karena sedih, sebetulnya kita pun ikut sedih. Nah, sekarang bunga ini apa? Bunga kita persembahkan dalam kondisi yang terbaik. Jadi, kita memilih bunga yang segar. Saya tidak melihat bunga di sekitar sini ada yang layu. Semuanya segar. Apalagi yang dibawa oleh saudara Stefania dan saudari Jessica tadi, bunga yang paling indah, bunga yang paling segar. Tetapi saat ini bunga yang paling indah dan paling segar itu, kalau kita lihat nanti dalam beberapa jam ke depan, kalau kita lihat nanti beberapa hari ke depan, maka bunga yang indah dan segar ini kemudian akan menjadi layu. Ini adalah sebagai lambang bahwa kehidupan kita ini sebetulnya juga selalu berproses. Nah, saya mempersembahkan bunga yang terindah, tadi sebetulnya tujuannya apa kalau untuk para mempelai ini, kedua pasangan ini, kan saya mempersembahkan ini tujuannya apa? Bahwa saya memberikan yang terbaik, dikala yang terbaik itu mampu saya lakukan, mampu saya berikan. Karena kalau saya tunda menjadi 2 jam lagi, saya tunda menjadi nanti sore, maka bunga ini akan menjadi layu. Tapi saya mempersembahkan ketika bunga ini masih paling segar, maka sesungguhnya ketika di dalam berumah tangga, saya memberikan yang terbaik ini ketika badan saya masih kuat. Saya memberikan kepada pasangan hidup saya supaya dia bahagia dengan pikiran saya yang terbaik, dengan cara berbicara saya yang terbaik, dengan perilaku saya yang terbaik, mumpung saya masih kuat, mumpung saya masih sehat. Kenapa? Karena kehidupan tidak kekal. Ada satu masa nanti kita menjadi lemah, kita menjadi loyo, kita menjadi layu seperti bunga itu. Dan kadang kita sudah tidak bisa lagi memberikan yang sebaik ketika kita dulu masih muda. Nah, mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih punya kekuatan, lakukanlah yang terbaik untuk pasangan hidup. Karena itulah yang kita tanam, yang nanti akan kembali pada diri kita. Kebajikan yang kita tanam dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik dan perilaku yang baik kepada pasangan kita, itulah yang akan kita panen buahnya nanti. Bunga ini juga dipilih yang paling harum, karena itu melambangkan pikiran yang harum, pikiran yang baik. Ucapan yang harum, ucapan yang baik,
perilaku yang harum, perilaku yang baik. Kemudian tadi Anda lalu mengikuti proses upacara sampai proses pengkerudungan. Pengkerudungan ini kalau Anda lihat tadi, terutama untuk yang hadir, badan kedua mempelai diikat menjadi satu. Tetapi kepalanya tetap terlihat. Ini sebetulnya memang harus seperti itu. Karena kehidupan suami istri yang tadi dikatakan posisinya sama, hanya fungsinya yang berbeda, itu tadi dilambangkan dengan badan menjadi satu, tetapi kepala tetap berbeda. Isi kepala pria, isi kepala wanita tidak sama. Sehingga suami istri itu mempunyai tujuan yang sama di dalam rumah tangga. Tetapi cara mencapainya dari cara yang berbeda. Karena pikiran pria dan wanita tidak sama. Jadi itu tadi makanya diikat. Supaya tampak jelas bahwa mereka sebetulnya telah menjadi satu. Tapi berbeda cara berpikirnya. Sehingga kalau sudah berbeda begini bagaimana? Maka suami tidak bisa memaksakan istri harus sama cara berpikirnya. Tidak bisa. Karena memang fungsinya tidak sama. Sebaliknya istri juga tidak bisa memaksakan suami harus sama. Tidak bisa. Karena fungsinya memang tidak sama. Nah, dengan memahami itu, kemudian dia menyadari kurang lebihnya masing-masing tadi, maka inilah bekal untuk kehidupan berumah tangga jangka panjang. Nah, sebetulnya kisah Anda diikat menjadi satu badan, dua kepala, ini ada riwayat di dalam Dharma. Jadi diceritakan di zaman yang saya juga belum lahir dulu, ada burung berkepala dua. Burung berkepala dua ini badannya satu, kepalanya dua. Tiap kali hinggap di satu pohon, burung yang satu, kepalanya selalu menghadap yang enak-enak. Buah-buah yang manis, atau madu, atau makanan-makanan yang enak lainnya. Tapi burung di sisi yang lain, kepala yang satunya, selalu ketemu hal-hal yang tidak enak. Buah yang asem, madu yang pahit. Sarang makanan binatang lain sudah habis. Jadi yang satu selalu dapat yang enggak enak, yang satu selalu dapat yang enak. Sehingga bertahun-tahun mereka berjalan seperti itu, kepala burung yang merasa selalu dapat yang enggak enak ini jengkel dengan kepala yang satunya. Karena merasa kamu kok enak, kamu selalu dapat yang enak, aku kok selalu dapat yang enggak enak. Burung yang satunya yang mengatakan, ya sudahlah, ini kan hoki kita bareng-bareng, ini kan kebahagiaan kita bersama, sudah nikmati aja. Tapi burung yang dapatnya enggak enak nih, kepalanya ini selalu jengkel dan timbul rasa, satu ketika saya mau coba, kalau saya makan yang enggak enak, atau bahkan saya makan racun, kira-kira bagaimana? Nah, jadi ketika mereka terbang, kemudian hinggap
di satu pohon. Burung yang satu kepala tadi yang merasa selalu dapat yang nggak enak itu sengaja dia makan makanan yang asem, makanan yang nggak enak, sampai akhirnya burung yang kepala yang dapat enak ini mengatakan, kok sakit perut ya? Ngapain ini? Saya ngerasakan makanan yang nggak enak, biar kamu juga tahu rasa nggak enak itu kayak apa. Loh lah kan kamu yang makan, tapi kan ini kan badan kita kan satu. Saya kan juga jadi sakit perut. Padahal kalau saya yang makan enak, kan badan kita juga satu, kamu kan juga merasa enak. Dan akhirnya burung ini, wah sakitnya luar biasa, sampai beberapa hari sakit keras. Dan kepala yang selalu dapat nggak enak ini akhirnya sadar bahwa apa yang dia lakukan itu membahayakan untuk kehidupannya. Sedangkan burung yang kepala enak ini kalau dia melakukan sesuatu yang baik, itu juga memberikan manfaat untuk kehidupan jangka panjang. Nah, kisah ini berjalan seperti itu. Itulah yang menginspirasi kenapa pernikahan di dalam Dharma itu kemudian kepalanya dikelihatkan tapi badannya diikat menjadi satu. Sehingga Anda seperti burung yang badan satu, kepalanya dua tadi. Ada mungkin satu nanti akan mendapat yang kenikmatan yang enak, yang satu kok dapat tidak enak. Ingatlah bahwa ini keluarga yang Anda bangun ini bersama-sama. Bahwa enaknya yang dia dapatkan itu adalah juga untuk kebahagiaan keluarga. Sebaliknya penderitaan yang satunya itu juga menjadi penderitaan bagi keluarga juga. Jangan penderitaan yang satunya malah dianggap rasain lu, menderitakan kamu kalau udah begitu. Tidak, karena ini penderitaan dia juga menjadi penderitaan untuk keluarga. Dengan cara berpikir kebersamaan itulah rumah tangga baru bisa dibangun dengan baik dan harmonis. Nah, ikatan itu sebetulnya berlangsung untuk seumur hidup. Tapi Anda bisa bayangkan, kalau seumur hidup Anda diikat terus gitu, bagaimana jalan-jalannya? Ke mall misalnya. Bagaimana mau makan-makan di restoran kalau pegangannya saja diikat semua? Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian disimbolisasi dengan cincin. Jadi cincin itu sebetulnya simbolisasi dari ikatan Anda itu. Sehingga Anda kemana-mana pergi, bebas, tidak dikerudung lagi. Tetapi Anda punya ikatan di jari Anda. Bahwa, oh ini saya sudah punya pasangan hidup. Saya bertugas membahagiakan pasangan hidup karena kebahagiaan dia adalah kebahagiaan saya. Saya bertugas membahagiakan dia dalam waktu yang secepat-cepatnya. Selamanya, karena seperti bunga, waktu jalannya sangat cepat dan bunga akan gampang layu. Mumpung saya masih sehat, masih kuat, saya harus terus seperti dia. Dan saya memahami kekurangan dan kelebihannya dia. Karena dia memang orang yang berbeda kepala dengan saya. Berbeda latar belakang kehidupan saya. Berbeda latar belakang keluarga saya. Berbeda latar belakang pendidikan saya. Berbeda latar belakang apa saja bisa berbeda. Karena kita memang berbeda dengan dia. Tetapi ketika kita mampu menerima kekurangan dan kelebihannya dia, itulah proses perjalanan bisa dijalani dengan baik. Nah, karena itu sebetulnya ini yang kita bisa dapatkan dari upacara seperti ini. Dan kemudian ketika Anda mempersembahkan lilin, mempersembahkan dupa dan lain sebagainya, sebetulnya itu adalah melambangkan kerelaan kita. Jadi menjadi pasangan hidup ini sebetulnya bukan karena saya ingin dia membahagiakan saya, tetapi saya ingin membahagiakan dia. Jadi kadang-kadang nanti kalau sudah berumah tangga gini akan ditanya, atau mungkin Anda yang sudah berumah tangga akan ditanya, apa tujuanmu berumah tangga? Nah, kadang-kadang jawabnya,
Ya tujuan saya supaya saya ada yang merawat. Loh, kalau kamu tujuannya mau ada yang merawat, carilah perawat. Bukan cari pasangan hidup. Teman bertengkar, Bante. Itu lagi. Tujuannya apa? Supaya kalau saya bertengkar tidak sama tembok, tapi ada lawannya. Nah itu cari tukang gosip saja. Supaya kita bisa ngomel, dia bisa ngomel balik lagi. Nah jadi tujuan itu kadang-kadang malah ada yang parah lagi. Tujuanmu pernikahan apa? Biar ada yang bantu saya kerja. Ya kamu cari pegawai aja. Kalau mau ada yang bantu kerja. Nah padahal kalau sekarang kita sudah berjalan proses ceritanya tadi sudah sampai sekarang ini. Dari awal tadi ada bunga, ada dupa dan lilin dan lain sebagainya itu. Kemudian ada buah dan sebagainya. Berarti tujuan saya dalam berumah tangga ini ingin membahagiakan dia. Sekarang bagaimana cara membahagiakan dia? Nah, kalau tadi dilambangkan dengan kerelaan mempersembahkan bunga dan lain sebagainya, sebetulnya kita kemudian mengembangkan kerelaan yang maksimal. Kerelaan yang maksimal itu apa? Tadi misalnya ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini bagaimana? Kadang kita melihat pasangan kita ini ada kekurangan. Ucapan yang baik bukan dimulai dengan menyentuh kekurangannya dulu. Tetapi boleh menceritakan yang kelebihannya dulu. Ini adalah bagian merancang struktur kalimat. Misalnya, hari ini kok kamu bangunnya kesiangan? Katakanlah itu kekurangan, kebangun kesiangan. Kita tidak langsung menyentuh kata-kata kesiangan itu. Kamu kok bangunnya siang banget sih? Nah itu kita melihat kekurangannya. Padahal kekurangan itu hanya satu titik, masih ada sisa yang lain yang luas. Jadi kita bisa mengatakan, mengedit kalimat kita adalah, biasanya kamu kan bangunnya pagi. Kenapa hari ini agak siang? Sehat-sehat? Kan kalimatnya lebih enak daripada ngapain bangunnya siang-siang? Sakit ya? Enggak. Sudah apa ya? Sudah jelek sendiri, sudah rasanya enggak enak. Tapi kalau biasanya kamu kan bangunnya pagi, kenapa kali ini siang? Sakit ya? Nah, dengan cara itu kita mengedit kalimat itu membuat orang lebih nyaman didengar. Kuncinya apa sih orang nyaman didengar itu? Orang itu tidak terlalu suka dikritik, tapi sukanya dipuji. Maka kita kasih pujian dulu. Memang dia ada kekurangan tadi bangunnya siang, tapi kan sering sekali dia bangun pagi. Nah itu yang kita angkat dulu. Jadi jangan ngarang kita pujiannya yang lain. Wah, kamu memang seperti anak-anak, bangunnya siang kayak bayi. Itu berlebihan, itu malah sudah ngeritik bangun siang, malah dikritik lagi kayak anak-anak. 2 kali kritikan ini bukan pujian, tapi kan tiap orang punya kelebihannya, itu yang kita singgung dulu. Ngomong dengan pria seperti itu, apalagi dengan wanita. Wanita itu sangat sensitif terhadap kritikan. Sehingga kalau misalnya satu ketika kita tidak cocok, pakaiannya Jessie kok nggak tepat, jangan langsung ngomong, nggak tepat nih, ganti. Wah, itu pasti langsung ke atas emosinya. Gimana sekarang ngedit kalimat untuk menunjukkan niat yang sama? Kita bisa mengatakan, Jess, kayaknya kamu akan lebih bagus kalau pakai pakaian yang itu. Ini sih oke, cuman kayaknya lebih bagus yang itu. Dengan kalimat itu dia sudah tahu, ini ada kekurangan.
Sederhana toh, kita melihat tangan ini kan dua sisi. Ada sisi gelap dan ada sisi terang. Tangan yang sama. Nah sekarang kita mau mengungkapkan dia tidak cocok pakai baju itu. Kita mengungkapkannya dengan kamu cocoknya pakai yang itu. Lebih bisa didengar. Dan perempuan lebih, iya juga ya. Daripada, gak cocok nih pakai ini. Aku mau pakai, mau apa kamu? Ya sudah, kita sudah nelen emosi. Tapi kamu akan lebih indah kalau pakai yang itu. Oke. Nah, itu editing. Kata-kata yang baik, walaupun itu untuk mengkritik. Bisa. Itu kerelaan, karena kita rela apa? Rela menyusun kalimat, rela menunggu waktunya, dan lain sebagainya. Kemudian, kerelaan yang lain adalah melakukan tindakan yang bermanfaat. Rumah tangga itu, tadi sudah saya sampaikan, pria dan wanita posisinya sama. Sehingga kalau ada wanita merasa, aduh kok saya sibuk ya, tolong kamu bantu dulu, misalnya nyapu rumah, tolong dibantu nyapu dulu, aku sibuk. Oke. Jadi pria juga mengatakan, oke, jangan, itu urusannya perempuan, saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu ya nyapu. Oh, kalau udah begitu, ya repot. Kenapa? Karena rumah tangga itu harus berdua ngangkatnya. Nah, jadi, oke, kamu sibuk ya, aku yang nyapu. Nanti satu ketika wanita juga capek atau si pria yang capek. Kemudian tolong Jess, ini aku dibantu dikerjakan. Situ tugasmu. Enggak. Oke, saya kerjakan. Nah inilah kenapa, karena sepadan maka kita bisa saling membantu. Perilaku yang bermanfaat untuk pasangan hidup. Kalau itu kita jalankan terus mulai sekarang sampai selama-lamanya, akan mendukung rumah tangga yang harmonis. Kalau sudah bisa kata-kata yang baik, perilaku yang bermanfaat, maka kemudian yang berikutnya adalah kita banyak menyediakan waktu untuk pasangan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang orang itu untuk pekerjaan dia banyak memberikan waktu. Tetapi kadang begitu di rumah, mau diajak ngomong, sudah aku udah capek, sudah jangan ngomong, jangan rewel, jangan cerewet, sudah kita ngerjakan apa yang kita biasa kerjakan, nggak usah ngomong, besok aja. Tapi begitu besok, aduh aku sudah mau kerja lagi. Nah, kita kalau mau menyayangi dia, kita menyiapkan waktu, mendengarkan, dan melegakan emosi kita. Karena kadang-kadang yang kita dengar itu, ya itu lagi yang diomong. Aduh, kamu tiap hari kenapa sih mesti begitu terus? Kita harus memaafkan, ya sudahlah. Dia mungkin punya hal yang tadi unek-unek yang belum dibahas, sekarang mau dibahas. Nah, jadi kita menyediakan waktu. Dengan cara seperti itu, rumah tangga akan menjadi aman dan bahagia. Karena waktu kadang-kadang suami istri yang mungkin sudah jalani untuk waktu yang lama, kadang-kadang tidak punya waktu untuk pasangan hidup. Punyanya untuk teman, punyanya untuk grup-grup WA-nya, tapi untuk pasangan hidupnya malah nggak punya. Kadang-kadang malah yang lebih luar biasa, di luar terkenal sabar, di luar terkenal penuh kasih sayang, di luar terkenal loman ini terkenal suka berbagi. Tapi di rumah beda. Yang di luar sabar, di rumah malah galak. Di luar ramah, di rumah malah cemberut terus. Di luar suka berbagi, di rumah pelitnya luar biasa. Nah, ini sesuatu yang tidak tepat. Kalau kita berpikir untuk orang lain saja saya bisa sabar, untuk orang lain saja saya bisa ramah, untuk orang lain saja saya bisa berbagi. Kenapa untuk pasangan hidup sendiri saya tidak mau berbagi?
Saya harus berbagi, minimal berbagi waktu, berbagi perhatian, berbagi pengertian. Dan akhirnya kita menjadi bahagia. Suami istri begini nih, kadang-kadang ada yang disebut bulan madu. Jadi, wah 1 bulan pertama sayang, ya bisalah diperpanjang 2 bulan sayang. Tapi nanti lama-lama, kadang-kadang, ya lihat dia lagi. Lihat serumah kan memang berdua, dia lagi, aduh kenapa ya bangun kok mesti ketemu kamu. Yo ini memang pasangan hidup. Nah, pernah sampai ada orang berkata, aku kok bosen ya dengan pasangan hidupku. Bagi Anda yang sudah menikah dan merasa bosen, ini resepnya. Untuk Anda, ini nanti jangka panjang, resepnya diingat baik-baik. Resepnya begini, coba tuliskan 5 nama yang kamu anggap paling berharga. Orang yang kamu anggap paling berharga, tulis 5 nama. Nah, tulis. Kalau sekarang dikurangi, kan ada menulis, wah, ada pasangan hidup lah, ada orang tua lah, ada anak lah, ada temen lah, siapa lagi kalau 5 ya. Orang pasangan hidup, orang tua, anak, teman, keluarga, kakak, adik, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kalau dikurangi 1, hanya 4. Siapa ini? Wah cepet, teman buang aja. Pasangan hidup, orang tua, kakak, adik, anak, tuh 4 yang penting. Oke, sekarang kalau 3. 3 siapa ya? Orang tua, teman, adik. Teman sudah enggak ada. Adik kakak, buang. 3. Jadi nanti pasangan hidup, orang tua, dan anak. Tinggal 3 aja. 2. Siapa ya? 2 ya. Pasangan hidup sama orang tua. Loh, kenapa? Anak nanti kalau sudah besar juga menikah, pergi sendiri. Orang tua kan kasihan, sudah tua. Oke, 2. 1. Sekarang kalau 1, siapa yang kamu pilih? Orang tua atau pasangan hidup? Wah, itu puyeng. Saya milih apa ya, orang tua atau pasangan hidup? Saudara-saudara, ketika kita ditentukan atau kita diminta menentukan 2 hal ini sangat berat. Tetapi kalaupun harus memilih, siapa yang dipilih? Harus pilih 1. Orang tua sama pasangan hidup. Yang dipilih siapa? Pasangan hidup. Kenapa? Karena orang tua pun satu ketika akan meninggalkan kita. Pasangan hidup itu yang akan menemani kita. Kalau sudah pasangan hidup yang akan menemani kita sampai akhir kehidupan kita, maka jangan pernah disia-siakan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Ikatan Anda hari ini adalah menjadi ikatan selamanya. Karena itu, dengan memahami hal ini, bahwa pasangan hidup kita ini sangat berharga melebihi dari segalanya, maka rawat dengan baik, dengan kerelaan yang maksimal, maka rumah tangga Anda akan bahagia. Karena itu, selamat kepada saudara Sefanya Wajrakumaro Tane dan kepada Jessica Damikata Tan. Semoga rumah tangga Anda selalu berbahagia mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan selamat kepada kedua orang tua yang telah menjadi terikat di dalam ikatan pernikahan mereka. Selamat juga kepada semua yang hadir, semoga Anda semua selalu berbahagia. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Through the struggle and the glory, by your side I will stay. We will never fade away. We could sail the skies together till our skin is old and weathered. By your
side.